Belasan jiwa terenggut dalam kecelakaan bus yang membawa jemaat Gereja Bethel Indonesia di wilayah Puncak Bogor, Jawa Barat. Hampir seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia kelebihan kapasitas. Hal ini dituding menjadi penyebab kerusuhan antar napi. Lalu apa langkah pemerintah? Facial recognition adalah teknologi baru dalam berbelanja. Tidak perlu lagi menggunakan uang atau kartu kredit, hanya dengan menunjukkan wajah Anda. Selamat petang saudara, sebuah tragedi transportasi merenggut nyawa belasan orang, sementara puluhan lainnya terluka. Dan informasi ini akan kami sampaikan dengan perkembangan kondisi terkini langsung dari lokasi kejadian di Puncak, Jawa Barat. Ya, selain kecelakaan, perekonomian Indonesia juga mengundang kecemasan banyak pihak. Jatuhnya rupiah dan saham menanti pilihan sikap dari pemerintah untuk segera ditangani. Dua sorotan tadi akan kami sampaikan bersama informasi lainnya bersama saya, Tasya Lutmila. Dan saya Teguh Parvina, dan segera kita simak Kompas Petang selengkapnya. Saudara, kami awali Kompas Petang dari Bogor, Jawa Barat. 18 orang tewas dan puluhan lainnya terluka akibat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus pariwisata di wilayah Puncak Bogor. Bus Giri Indah mengangkut 60 orang jemaat Gereja Bethel Indonesia Kelapa Gading, Jakarta. Sekitar pukul 9 pagi, seusai melakukan kegiatan di Kota Bunga Cipanas, rombongan berencana kembali ke Jakarta. Namun naas saat melintas di jalan menurun dan tikungan tajam, bus kehilangan kendali dan menabrak mobil jenis pickup yang sedang menurunkan tabung LPG. Setelah menabrak mobil, bus terprosok ke jurang sedalam 8 meter di Jalan Puncak, kilometer 88, Kampung Ciliwung, Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Akibatnya 18 orang tewas dan 37 lainnya terluka. Sebagian korban tewas belum dapat diidentifikasi hingga saat ini, sementara korban luka dirawat di 3 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Paru, Rumah Sakit Ciawi, dan Rumah Sakit Sentra Cibinong. Dan saudara, berikutnya sedang Anda saksikan ini adalah gambar dari video amatir yang kami dapatkan dari warga di sekitar lokasi kejadian. Video ini diambil beberapa saat setelah bus terperosok ke dalam jurang. Terlihat warga di sekitar kejadian langsung membantu dan mencoba mengeluarkan para penumpang yang terjebak di dalam bus. Saudara, keluarga dan kerabat korban yang berada di rumah sakit terus berupaya untuk mengenali jenazah yang belum dapat diidentifikasi. Hingga kini 11 dari 18 korban tewas akibat kecelakaan bus Giri Indah belum bisa diidentifikasi. Vivi, salah seorang anggota jemaat Gereja Bethel Indonesia, bergegas menuju kamar jenazah Rumah Sakit Paru, Bogor, Jawa Barat. Ia sebenarnya adalah salah satu anggota rombongan. Namun ia memilih tak menumpang bus bersama jemaat lainnya. Malam saya datang bareng mereka semua. Tapi pulang saya tadi ikut mobil pribadi teman. Acara apa sih, Bu? Doa puasa. Doa puasa. Iya. Tapi informasi pilu ia terima. Rombongan jemaat mengalami kecelakaan di kawasan Jalan Raya Puncak. Dan dari daftar nama korban tewas, nama Femi, sang sahabat, tertera di sana. Satu persatu kantong jenazah ia periksa, menerka-nerka sosok yang ia kenali. Namun sayang, upayanya tak membuahkan hasil. Dari 18 korban tewas yang saat ini berada di Rumah Sakit Paru, Bogor, Jawa Barat, 11 diantaranya belum dapat diidentifikasi. Wulan Sabtu Hadi, Kompas TV, Bogor, Jawa Barat. Bagaimana kondisi di lokasi kejadian saat ini? Sudah ada rekan kami Alvin Hendrian di lokasi kejadian. Alvin, bagaimana situasi di lokasi kecelakaan saat ini? Apakah bus sudah dipindahkan? Alvin, silakan dengan laporan Anda. Ya, saudara, terima kasih Tengku dan Tasya. Berikut ada laporan yang dapat kami sampaikan. Proses evakuasi yang menimpa kecelakaan bus Giri Indah hingga saat ini belum dilakukan evakuasi. Hal itu
disebabkan terjadinya atau masih banyaknya minat warga yang masih berkunjung atau melihat berdatangan berbondong-bondong untuk melihat di lokasi kejadian kecelakaan yang menimpa bus naas ini. Dan tadi juga saudara, tim dari Mabes Polri sudah melakukan olah TKP kurang lebih selama 30 menit. Tim dari Mabes Polri melakukan olah TKP untuk mengetahui kronologis kejadian yang menimpa kecelakaan bus Giri Indah ini. Dari hasil kecelakaan atau kronologi yang sudah dilakukan, sudah ditetapkan satu tersangka yaitu supir bus Giri Indah. Korban saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Paru dan masih akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Demikian yang dapat kami sampaikan, Tengku dan Tasya. Iya, baik, terima kasih. Alvin Hendrian melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Berikutnya kita akan bergabung dengan rekan Dery Imani di Rumah Sakit Paru Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Dery, bagaimana kondisi korban luka dan meninggal di Rumah Sakit Paru? Ya, Tasya, Tengku, dan juga Anda saudara, haru seperti itulah yang bisa saya gambarkan suasana di kamar jenazah Rumah Sakit Cisarua Bogor saat ini. Dan Anda kalau bisa lihat di belakang saya, kami baru mendapatkan informasi kalau tadi kami mendapatkan informasi ada 18 orang maksud kami korban yang meninggal, dan saat ini sudah ada 19 orang korban meninggal yang berada di Rumah Sakit Cisarua Bogor saat ini. Dan kalau Anda bisa lihat, juru kamera saya Ricky Efran sedang menunjukkan pada Anda ini adalah beberapa warga yang memang lagi melakukan proses identifikasi terhadap jenazah korban yang dibawa ke rumah sakit ini. Dan saat ini juga sudah ada proses pemindahan salah satu keluarga korban yang akan dibawa menuju ke rumah duka. Dari total yang kami dapat informasikan bahwa ada sekitar 15 orang atau 15 jenazah yang sudah bisa teridentifikasi saat ini, dan masih ada 4 lagi yang belum teridentifikasi. Dan saat ini memang sudah ada 4 jenazah yang sudah dibawa keluar ke Rumah Sakit Cisarua Bogor untuk menuju ke rumah duka, beserta dengan satu ini yang akan dibawa, yang Anda saksikan saat ini adalah menjadi 5 jenazah yang akan dibawa meninggalkan Rumah Sakit Cisarua Bogor menuju ke rumah duka. Dan saudara, memang di Rumah Sakit Cisarua Bogor ini saja bukan saja korban luka-luka, tetapi juga ada, bukan saja korban meninggal maksud kami, tetapi juga ada korban luka yang dirawat di Rumah Sakit Cisarua Bogor ini. Ada sekitar 24 korban luka-luka yang dirawat di Rumah Sakit Cisarua Bogor ini, dan ada 12 korban luka-luka di Rumah Sakit Sentra Medika di Cibinong. Ini dilakukan rujukan 12 korban ini dikarenakan memang Rumah Sakit Cisarua Bogor ini tidak bisa menangani luka-luka yang diderita 12 orang ini yang mayoritas mengalami luka patah tulang seperti itu. Dan kami juga sempat mewawancarai Kapolres Bogor yang menyatakan bahwa salah satu indikasi terjadinya kecelakaan ini dikarenakan memang kondisi kendaraan yang dinilai tidak layak. Beberapa komponen kendaraan seperti ban maksudnya itu mengalami gundul, dan ini diduga menjadi salah satu penyebab kecelakaan. Berikut petikan wawancara kami dengan Kapolres Bogor Asep Saripudin. Itu kita lihat bannya aja sudah bermacam-macam, gitu. Bahkan ada yang sudah gundul. Kemudian dari sekian ratus meter dari TKP juga tidak nampak bekas-bekas rem. Nah, ini juga kita akan dalami apakah kendaraan itu memang belum rem atau ada faktor lain. Iya, saudara, perlu kami informasikan juga sopir yang memang membawa bus ini saat ini berada di Rumah Sakit Cisarua Bogor dan masih mengalami perawatan dari rumah sakit secara intensif, dan dikabarkan memang sopir ini mengalami luka-luka di sekujur tubuh dan juga di bagian kepala. Ya, Tasya, Teguh. Ya, baik, terima kasih. Dery Imani melaporkan langsung dari Rumah Sakit Paru Cisarua Bogor, Jawa Barat. Dan saudara, kembali kami gambarkan bagaimana kecelakaan bus Giri Indah yang menewaskan 19 penumpang di kawasan Puncak, Jawa Barat. Sekitar pukul 9 pagi, seusai melakukan kegiatan di Kota Bunga Cipanas, rombongan berencana kembali ke Jakarta. Namun naas saat melintas di jalan menurun dan tikungan tajam, bus kehilangan kendali dan menabrak mobil jenis pickup yang sedang menurunkan tabung LPG. Setelah menabrak mobil, bus terperosok ke jurang sedalam 8 meter di Jalan Raya Puncak kilometer 88 Kampung Ciliwung, Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Akibatnya 19 orang tewas dan 37 orang lainnya terluka. Anggota keluarga korban kecelakaan bus Giri Indah mulai berdatangan ke Gereja Bethel Indonesia Kelapa Gading, Jakarta untuk mendapatkan informasi anggota keluarga mereka. Sejumlah keluarga korban bus Giri Indah yang terperosok jurang di wilayah Puncak, Bogor, Jawa Barat menanti kabar keluarga mereka yang termasuk dalam rombongan kegiatan keagamaan di Cipanas. Beberapa anggota keluarga korban mengaku terakhir berkomunikasi dengan korban sekitar pukul 8 pagi.
sebelum rombongan bertolak menuju Jakarta. Informasi yang didapat hingga kini masih simpang siur karena pihak fasilitator kegiatan keagamaan ini tidak memiliki data manifest jemaat yang berangkat. Saudara, perkembangan terbaru dari penangkapan terduga teroris di Bekasi, Jawa Barat. Tim Detasemen Khusus 88 dan tim Laboratorium Forensik Mabes Polri menemukan senjata api dan 4 bom pipa siap ledak di rumah salah satu terduga teroris. Garis polisi melintang di rumah kontrakan salah satu terduga teroris Iswahyudi di Kampung Pintu Air, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tim Densus 88 dan Puslap 4 Mabes Polri siang tadi menggeledah seluruh bagian rumah untuk mencari barang bukti. Hasilnya 4 bom pipa siap ledak, 1 pucuk senjata api jenis FN, senjata airsoft gun, dan 74 butir peluru ditemukan petugas di kamar tidur dan di atas plafon rumah yang ditinggali Iswahyudi dan keluarganya selama 2 tahun terakhir. 4 orang terduga teroris ditangkap tim Densus 88 pada Selasa malam. Keempatnya diduga terkait sejumlah kasus terorisme. Tapi kasih tahu polisi waktu malamnya itu. Aksi teror lain yang juga meresahkan adalah teror kepada aparat kepolisian pasca serentetan penembakan yang terjadi selama 1 bulan terakhir. Pengawasan ditingkatkan di sejumlah kantor kepolisian. Di Bangli, Bali, penjagaan ketat diberlakukan di sekitar Mapolres Bangli. Anggota kepolisian bersenjata lengkap berjaga di sekitar pintu masuk Polres Bangli. Mereka memeriksa identitas setiap orang yang keluar dan masuk Polres. Setiap kendaraan juga diperiksa dengan menggunakan alat pemindai metal dan alat pendeteksi bahan peledak. Tidak hanya itu, kepolisian Resor Bangli juga melakukan razia di sejumlah titik rawan yang menyasar kendaraan roda 2 dan mobil box. Aksi teror terhadap anggota kepolisian yang kerap terjadi belakangan ini membuat jajaran kepolisian Resor Ponorogo, Jawa Timur melakukan antisipasi. Dan untuk meningkatkan kewaspadaan, pistol dan laras panjang dibagikan kepada seluruh anggota dari seluruh satuan. Aksi teror yang kerap mengancam anggota kepolisian belakangan ini membuat pihak kepolisian Resor Ponorogo, Jawa Timur kembali membagikan senjata api kepada personelnya. Padahal sebelumnya pengetatan senjata api pernah dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan senjata api. Selain membagikan senjata kepada para anggota, Polres Ponorogo juga menambah jumlah laras panjang yang akan ditempatkan di sejumlah pos jaga lalu lintas. Adalah untuk meningkatkan perlindungan kepada masyarakat. Dan yang kedua juga mengantisipasi jangan sampai personil-personil Polri ini juga menjadi korban dari satu tindakan yang mungkin membahayakan bagi petugas itu sendiri. Peningkatan kewaspadaan juga dilakukan dengan meningkatkan razia dan menyebar intelijen untuk mencegah aksi teror. Sofan Fahrudi, Kompas TV, Ponorogo, Jawa Timur. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami kasus dugaan suap di SKK Migas yang melibatkan mantan Kepala SKK Migas Rudy Rubiandini. KPK tidak menutup kemungkinan akan memeriksa pejabat di Kementerian ESDM. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Rudy Rubiandini tiba di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. Rudy menjalani pemeriksaan lanjutan untuk menelusuri aliran dana suap senilai lebih dari 7,8 miliar rupiah yang disita KPK dari kediamannya. Pemeriksaan pun masih berlangsung hingga saat ini. Selain Rudy, KPK juga memeriksa tersangka lain yakni Simon Tanjaya, komisaris Kernel Oil yang diduga melakukan suap terhadap Rudy. Melalui pengacaranya, Simon mengaku memberikan uang senilai $700.000 Amerika Serikat kepada Rudy melalui Deviardi untuk ekspansi usaha. Dalam pemeriksaan, Simon mengaku tidak mengenal Jero Wacik, Menteri SDM, sekaligus pengawas langsung SKK Migas. Saudara, informasi lebih lengkap soal pemeriksaan kasus dugaan suap SKK Migas, kita bergabung bersama Radi Saputro di gedung KPK. Radi, bagaimana hasil pemeriksaan dari KPK dan apa kira-kira maksud KPK kalau ada pejabat ESDM yang juga bisa saja diperiksa sewaktu-waktu? Ya, Teguh, Tasya dan juga saudara, memang selangkah lagi Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan pemanggilan terhadap Menteri ESDM Jero Wacik. Dan pemanggilan Menteri ESDM ini terkait dengan dugaan suap
yang melibatkan mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Dan Jero Wacik sendiri dipanggil berkaitan dengan penemuan uang sebesar 200.000 US dollar di kantor Kementerian ESDM, tepatnya di ruang kerja Sekjen ESDM Waryono Karno. Dan desakan publik untuk segera memeriksa atau memanggil Menteri ESDM Jero Wacik ini bukan tanpa alasan, saudara. Memang hingga saat ini karena KPK sendiri belum mengungkapkan ataupun belum memberikan keterangan resmi terkait asal-usul uang 200.000 yang ditemukan di kantor Kementerian ESDM. Dan hingga saat ini juga KPK belum dapat memastikan apakah uang tersebut berasal dari pengusaha Kernel Oil Simon Gunawan Tanjaya dan apakah uang tersebut akan diberikan ke pihak-pihak yang berada di lingkungan Kementerian ESDM. Karena itu berdasarkan fakta yang didapat dari proses pemeriksaan KPK merasa perlu memanggil sejumlah pihak untuk mengklarifikasi temuan yang didapat saat KPK menggeledah kantor Kementerian ESDM. Dan beberapa saat lalu Ketua KPK Abraham Samad mengatakan bahwa memang ada kemungkinan Jero Wacik bisa dipanggil untuk diperiksa dan dimintai keterangan terkait kasus ini. Berikut pernyataan lengkap dari Ketua KPK Abraham Samad. Kemudian yang kedua, bahwa tidak menutup kemungkinan dari hasil verifikasi pendalaman seluruh bukti-bukti yang didapatkan maupun informasi akan dilakukan pemanggilan-pemanggilan terhadap orang-orang yang menurut penyidik diperlukan keterangannya. Pak Ketua, soal Prabowo sendiri Pak Ketua. Gantian. Termasuk Jero Wacik kalau Ya, saudara, Ketua KPK Abraham Samad juga memastikan bahwa jumlah uang yang disita KPK hingga saat ini total sudah mencapai 13 hingga 14 miliar rupiah. Dan di sisi lain, Simon Gunawan Tanjaya saat diperiksa penyidik KPK mengaku tidak mengenal Menteri ESDM Jero Wacik. Namun Simon dalam pemeriksaannya mengaku memang mengeluarkan sejumlah uang sebesar 700.000 US dollar yang dimaksudkan untuk ekspansi usaha yang dilakukan oleh Kernel Oil kepada tender yang dilakukan oleh SKK Migas. Namun beberapa saat lalu ataupun hari ini pernyataan itu dibantah langsung oleh Juni Martirsang dan mengklarifikasi pernyataannya bahwa memang sebenarnya uang 700.000 US dollar itu adalah uang Deviardi yang dititipkan kepada Widodo. Widodo itu adalah direktur Kernel Oil di Singapura dan penitipan uang ini beralasan karena memang Deviardi kesulitan membawa uang sebesar itu ke Indonesia. Demikian laporan dari Gedung KPK Jakarta, kembali ke Teguh dan Tasya di studio. Baik, terima kasih Radi Saputra untuk laporan langsung Anda dari Gedung KPK Jakarta. Saudara, satu lagi yang masih jadi kontroversi, tes keperawanan bagi siswi SMA di Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Tantangan sudah disampaikan sejumlah pihak, namun wacana tes keperawanan masih akan dikaji ulang. Tapi kita lihat wacana ini kan berawal dari tanggapan orang tua wali murid bahwa orang yang menjual perempuan tadi berkata bahwa anaknya tidak perawan. Anaknya tidak perawan. Nah, oleh karena anaknya tidak perawan tadi ditanggapi orang tuanya, ketidakperawanan itu harus dibuktikan. Itulah asal mula munculnya wacana tes keperawanan bagi seluruh siswi SMA dan sederajat di kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Ini untuk mencegah maraknya praktik prostitusi yang melibatkan para pelajar. Tapi yang terjadi justru pro dan kontra. Kalau itu kurang setuju kayaknya Pak, itu kan buka aib juga termasuknya itu Pak. Nggak setuju ya? Iya. Karena ini kan masih sekolah, apalagi kakek nyari gawe nambah susah Pak kita tuh Pak. Jadi membuka aib. Ya, membuka aib termasuknya itu Pak. Apa pendapatnya Bu? Kalau masalah tes keperawanan untuk melihat kualitas dan kuantitas sekolah itu mungkin penting, perlu. Tapi kalau dari sisi hak asasi manusia kayaknya tidak perlu diadakan. Nah, kalau dari sisi itu Bu ya? Karena kita tahu masa depan siswa itu masih panjang, perjalanan siswa masih panjang. Mungkin ada saja yang punya masa lalu yang suram, tapi dia masih punya keinginan untuk jadi orang baik. Bagi mereka yang setuju, tes keperawanan ini bisa memandu siswi berhati-hati dalam pergaulan. Alasannya kira-kira mendukung itulah tadi. Maksudnya itu memberikan pelajaran kepada anak-anak kan, kira-kira berhati-hati ke depan. Mungkin
kan ada tindak lanjutnya kan dari situ. Kalau memang masih perawan. Ya, kalau kita lihat memang kontroversi selalu terjadi ketika satu wacana sudah mengemuka di tengah masyarakat kita ya. Iya, tetapi memang untuk kasus yang ini memang lain. Dari wacananya saja sudah tidak benar. Itu masih dikaji, ada juga yang masih menjalani pengkajian ataupun fit and proper test. Ini adalah Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Muldoko yang menjalani uji kelayakan di hadapan Komisi 1 DPR sebagai syarat menjadi Panglima TNI. Dalam paparannya, Jenderal Muldoko berjanji apabila terpilih akan mengubah wajah TNI lebih baik dan menaikkan tunjangan prajurit TNI. Jenderal Muldoko datang ke DPR dengan penuh percaya diri. Lulusan terbaik Akademi Militer tahun 1981 itu merasa optimistis dirinya bakal terpilih menjadi Panglima TNI. Komisi 1 telah menerima konfirmasi dari Komnas HAM bahwa Jenderal Muldoko tidak pernah terlibat pelanggaran HAM. Komisi Pemberantasan Korupsi juga menyatakan Jenderal Muldoko belum pernah tersangkut kasus korupsi. Jenderal Muldoko adalah calon tunggal Panglima TNI untuk menggantikan Laksamana Agus Suhartono yang memasuki masa pensiun. Jenderal Muldoko lahir di Kediri 8 Juli 1957. Ia mengikuti pendidikan di Akabri tahun 1981. Sebelum menjadi calon Panglima TNI, Muldoko pernah menjabat sebagai Pangdam Siliwangi tahun 2010 dan Wakil Gubernur Lemhanas tahun 2011. Muldoko pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat dan menjadi Kasat menggantikan Jenderal Pramono Edi Wibowo yang pensiun. Muldoko pernah mendapatkan beberapa penghargaan, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Namun ada kontroversi tentang pencalonannya. Muldoko diduga terlibat operasi Sajadah yang disinyalir menekan dan mengintimidasi Ahmadiyah. Saudara, hampir seluruh lembaga pemasyarakatan di tanah air kelebihan kapasitas. Kami gambarkan bagaimana kondisinya di Kompas Petang sesaat lagi. Mereka kadang menggemaskan, tapi tak jarang mengundang keharuan. Berikan mereka sentuhan hangat. Remember that Melissa hasn't actually formally adopted Tyson yet. So for her to face this crisis and face up to it and go. Bondi Fest, Senin sampai Jumat pukul 13.30. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Fitbar with high quality ingredients for delicious snacking with no worry. Mantu disuruh datang, alasan batuk kering. Nanti batuk berdahak. Untung ada Woods. Woods, efektif hentikan batuk. Woods biru untuk batuk berdahak, Woods merah untuk batuk kering. Woods, spesialis hentikan batuk. Main sama cucu jadi seru. Ini Pak, maksud kedatangan kami ke sini untuk mewakili saudara saya yang kasusnya sedang Bapak Hakim tangani. Oh. Ini sekedar oleh-oleh untuk Ibu. Kami tidak bermaksud apa-apa, Pak. Maaf, saya dan keluarga tidak dibenarkan menerima pemberian. Apalagi kedatangan Anda berdua mewakili orang yang kasusnya sedang saya tangani. Menatap dari dekat wajah Ibu Pertiwi. Ketakjubannya sekaligus luka dukanya. Ramun Yetungga mengelilingi Nusantara dalam 100 hari. 100 hari keliling Indonesia, mulai Senin 2 September pukul 20 di Kompas TV. Pasca pemindahan sekitar 400-an narapidana, kini tinggal tersisa 100 narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku Batubara, Sumatera Utara. 100 narapidana yang tersisa masih tetap ditempatkan di Lapas Labuhan Ruku karena sudah menjadi tahanan pendamping. Proses pemindahan narapidana pun dipastikan sudah selesai dilakukan oleh pihak lapas. Para napi ini juga ditempatkan di sel-sel yang masih bisa dipergunakan. Hari ini menurut rencana pihak lapas juga akan membenahi aliran listrik yang rusak pasca pembakaran pada Minggu petang lalu.
Kelebihan kapasitas tidak hanya terjadi di Lapas Labuan Ruku, Sumatera Utara. Di Lapas Kelas 2B Banyuwangi, Jawa Timur, kelebihan kapasitas bahkan mencapai lebih dari 300%. 30 personel BRIMOB disiagakan di setiap sudut Lapas Kelas 2B Banyuwangi. Selain itu, 97 sipir dan 10 personel sabara disiagakan untuk berpatroli sekeliling lapas. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan pasca protes yang dilakukan para napi akibat kelebihan kapasitas. Juga keterlambatan pemberian surat remisi kepada 97 napi pada 17 Agustus lalu. Lapas Kelas 2B Banyuwangi yang seharusnya hanya menampung 260 orang, kini dihuni oleh 820 warga binaan. Kondisi yang menimpa beberapa lapas dalam beberapa waktu belakangan terakhir juga membuat sejumlah lapas lainnya meningkatkan kewaspadaan mereka. Kami punya laporan dari rekan kami Amanda Rizky di Makassar, Sulawesi Selatan mengenai hal ini. Ya, baik saudara, pasca kerusuhan yang terjadi di Lapas Kelas 2A Sumatera Utara beberapa waktu lalu, sejumlah lembaga pemasyarakatan yang berada di beberapa daerah di Indonesia juga pengamanannya kian diperketat. Salah satunya di Makassar, Sulawesi Selatan, yakni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar, Jalan Sultan Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan. Hingga kini kapasitas di Lapas Kelas 1 memang telah melebihi kapasitas, yakni sedianya kapasitas di Lapas Kelas 1 ini hanya menampung 740 tahanan, namun hingga kini tahanan yang menghuni Lapas Kelas 1 Makassar telah mencapai angka 777 atau mencapai 105% dari yang seharusnya. Meski demikian, pihak dari Lapas Kelas 1 Makassar memastikan keadaan masih tetap kondusif, tidak ada masalah atau kekacauan yang timbulkan dari lebihnya kapasitas. Meski demikian, penjagaan tetap diperketat di Lapas Kelas 1 ini. Tidak ada personil pengamanan tambahan yang diberlakukan oleh lembaga pemasyarakatan, namun penjagaan kian diperketat misalnya saja dengan melakukan patroli yang biasanya dilakukan 3 jam sekali, namun kali ini dilakukan hanya 1 jam sekali untuk memperketat pengawasan atau pengamanan. Selain itu juga di pintu masuk Lapas Kelas 1 Makassar, pengawasan baik itu dari kunjungan pembesuk tahanan juga kian diperketat. Dan berikut pernyataan dari Kabid Humas Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi Selatan yang membawahi Lapas Kelas 1 Makassar. Berikut ini. Situasi sekarang ya Makassar lah, ya. Sulawesi Selatan masih kita kendalikan. Iya, karena istilahnya masih semua kalapasnya dengan KUPT-nya, istilahnya karutannya itu ya sudah ya bekerja semaksimal mungkin untuk mengantisipasi seperti itu. Ya, memang saudara, pihak dari Lapas Kelas 1 Makassar, Sulawesi Selatan sendiri sudah merencanakan pemindahan tahanan dari Lapas Kelas 1 Makassar ke beberapa lembaga pemasyarakatan yang ada di Sulawesi Selatan yang kondisinya masih cukup lowong untuk menampung tahanan. Demikianlah laporan kami, Amanda Rizky Wahyu Ruslan, Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, terkait lembaga pemasyarakatan yang kelebihan kapasitas, Komisi 3 DPR berencana untuk memanggil Menteri Hukum dan HAM Amir Samsudin. Menkumham menduga ada upaya merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 oleh Bandar Besar Narkoba di balik pemanggilan dirinya oleh Komisi 3 DPR. Berikut pernyataan lengkap Amir Samsudin. Mereka-mereka yang seharusnya tidak perlu berada di dalam lembaga pemasyarakatan itu agar berada di panti rehabilitasi. Tetapi kemudian ada prasangka yang muncul daripada pemikiran saya, ya seakan-akan upaya untuk merevisi Undang-Undang 35 2009 ini seakan-akan ada agenda. Saya kira prasangka adalah satu hal yang tidak sehat. Saudara, kerusuhan demi kerusuhan terjadi di beberapa lapas di Indonesia dan yang terakhir terjadi di Lapas Labuan Ruku, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Namun beberapa lapas di Lampung justru mengadakan kegiatan untuk menjalin keakraban. Begitu juga dengan para napi di Salemba, Jakarta dengan cara membentuk sebuah grup band. Masih memanfaatkan suasana perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, Lapas Kaliandra, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung menggelar berbagai perlombaan yang bertujuan untuk mengantisipasi adanya kerusuhan di lapas, seperti yang terjadi di Lapas Tanjung Gusta dan Labuhan Ruku. Kita tunjukkan bahwa warga binaan Lapas Kaliandra bisa berbuat yang terbaik. Kita tunjukkan bahwa mungkin dari tempat masih bagaimana, tapi Lapas Kaliandra dengan tertib, dengan senang, kita acara ini bisa berlangsung dengan baik. Bang, harapan ke depannya, Bang? Ya tentunya ini adalah hiburan buat warga binaan.
dengan adanya hiburan akan mengurangi lebih stresnya mungkin di dalam sini, lebih kita berbaur bersama antara semua warga binaan dengan pegawai, dengan keluarga pegawai, semua berbaur. Perlombaan-perlombaan yang diadakan antara lain lomba tangkap lili dan lomba lari karung. Dalam lomba tangkap lili, warga binaan dibentuk menjadi 2 kelompok untuk menangkap lili sebanyak-banyaknya. Dan bagi pemenang akan diberikan hadiah makan lili hasil tangkapan. Saya ingin memeriahkan aja. Senang nggak Bang? Senang. Bang, sebelumnya pernah nggak diadakan? Belum pernah, di sini aja. Baru kali ini Bang ya, tahun ini baru kali ini. diadakan 17 kayak gini Bang ya? Iya, karena keinginan, masa orang lain bisa, saya nggak bisa. Tidak berbeda dengan lapas Kaliandra di Lampung, lapas Salemba Jakarta, para penghuni lapasnya juga mengusir kebosanan dengan berbagai hal, termasuk membentuk grup band, namanya The Salemba Band. The Salemba Band terbentuk sejak Mei 2011. Tim Liputan Kompas TV. Wakil Menteri Pertahanan bertemu Gubernur DKI Jakarta berbicara tentang persiapan lahan untuk penempatan alutsista di Jakarta. Lahan mana saja yang disiapkan? Simak sesaat lagi di Kompas Petang. Fitbar with high quality ingredients for delicious snacking with no worry. Mantu disuruh datang, alasan batuk kering. Nanti batuk berdahak. Untung ada Woods. Woods, efektif hentikan batuk. Woods biru untuk batuk berdahak, Woods merah untuk batuk kering. Woods, spesialis hentikan batuk. Main sama cucu jadi seru. Cerita perjuangan cinta seorang Raditya Dika. Gue punya firasat kalau malam minggu gue setelah ini akan kembali mengenaskan seperti dulu. Rian, teman baik gue, juga udah gak tinggal bareng gue lagi. Nama gue Dovi. Gue udah lama tinggal di luar negeri pindah-pindah. Iya mas, ini Dovi. Saya mau ke rumah, boleh minta arahannya? Saya siap membereskan semuanya. Iya mas, saya lupa. Ikuti kisahnya di Malam Minggu Miko di Kompas TV. Serial terbaru dari Kompas TV. Ini Cica, kakak gue. Eca, sepupu kita yang sebenarnya punya motif tersembunyi. Sama Kamelda, sepupu kita yang paling tua. Gue dan sepupu-sepupu gue berencana diet demi menang taruhan naik balon udara ke Turki. Demi Turki. Di Kompas TV. Fitbar with high quality ingredients for delicious snacking with no worry. Mantu disuruh datang, alasan batuk kering. Nanti batuk berdahak. Untung ada Woods. Woods, efektif hentikan batuk. Woods biru untuk batuk berdahak, Woods merah untuk batuk kering. Woods, spesialis hentikan batuk. Main sama cucu jadi seru. Saudara, hari ini ada pertemuan mengejutkan antara Gubernur DKI Jakarta dengan Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Keduanya membahas penataan ibu kota dan infrastruktur pertahanan negara yang akan dibangun di Jakarta. September mendatang, sejumlah persenjataan berat seperti tank, pesawat udara, dan misil jarak jauh datang ke Indonesia. Maka Wakil Menteri Pertahanan Syafri Samsudin meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyediakan lahan untuk memfasilitasi alutsista baru. Menurut rencana, sejumlah titik di ibu kota akan diubah fungsi, salah satunya lahan seluas 160 hektar di bawah Tugu Monas akan difungsikan sebagai lahan parkir sekaligus penempatan persenjataan berat. Kita ketahui Kementerian Pertahanan sekarang. Wakil Menteri Pertahanan Syafri Samsudin meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyediakan lahan untuk memfasilitasi alutsista baru. Menurut rencana, sejumlah titik di ibu kota akan diubah fungsi, salah satunya lahan seluas 160 hektar di bawah Tugu Monas akan difungsikan sebagai lahan parkir sekaligus penempatan persenjataan berat. Kita
kita ketahui Kementerian Pertahanan sekarang sedang melakukan suatu upaya modernisasi peralatan militer. Sehingga dengan modernisasi peralatan militer ini diperlukan adanya suatu akses di ibu kota untuk bisa agar supaya peralatan militer kita itu bisa difasilitasi dan diakomodasi di dalam suatu tata ruang pertahanan di lingkungan penataan wilayah di DKI. Contoh kita nanti tahun depan mau buat basement di Monas. Berapa hektar ini? Hampir 160 hektar. Di bawah. Nah, ya kira-kira 160-an lah. Fungsi-fungsi pertahanan di situ ada, strategi pertahanan ada di situ. Tidak hanya fungsi untuk parkir, untuk jualan souvenir, tapi ada fungsi-fungsi strategi pertahanan. Tadi yang kita bicarakan itu. Selanjutnya, saudara, kita ikuti perkembangan soal kondisi ekonomi Indonesia. Harian Kompas hari ini mengulas pelemahan rupiah dan harga saham yang masih berlanjut. Apakah kondisi ekonomi Indonesia benar-benar dalam keadaan gawat? Kita lihat data yang telah kami siapkan berikut ini, saudara. Sebab setidaknya ada sekitar 4 indikator memburuknya kondisi ekonomi Indonesia, yakni anjloknya IHSG, kemudian ada melemahnya nilai tukar rupiah dibanding dolar Amerika Serikat, meningkatnya impor dan tergerusnya cadangan devisa. Ya, kondisi indeks harga saham gabungan saat ini nyaris mirip dengan kondisi saat krisis moneter tahun 1998. Saat itu IHSG turun 30% dalam 3 bulan. Sekarang IHSG turun 11% hanya dalam sepekan. Begitupun dengan nilai tukar rupiah, saudara, Anda masih ingat tentunya tahun 98 rupiah menyentuh level 10.850 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan kini tahun 2013 1 dolar Amerika Serikat setara dengan 10.504 rupiah. Tipis bedanya dengan tahun 98 lalu. Ya, lalu simak angka impor. Pada tahun 1998 biaya impor mahal menyebabkan impor turun menjadi 42,7 miliar dolar Amerika Serikat. Sekarang tim Litbang Kompas mencatat impor malah naik menjadi minus 46,3 miliar dolar Amerika Serikat. Berikutnya, bagaimana dengan cadangan devisa saat tanah air dilanda krisis moneter 15 tahun lalu? Jumlah cadangan devisa kita adalah 16,3 miliar dolar AS atau setara 4 bulan impor. Tahun ini pada bulan Juli cadangan devisa Indonesia sebesar 92,67 miliar dolar AS atau setara dengan 5,1 bulan impor. Ini adalah yang terendah sejak tahun 2010. Lalu apa langkah Bank Indonesia untuk mencegah semakin melemahnya nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan? Berikut ini strategi dari Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo. Bank Indonesia akan terus memantau ini dan merespons dalam bentuk kebijakan-kebijakan di bidang moneter termasuk makroprudensial. Kita akan jaga. Pemerintah juga akan menyiapkan paket stimulus ekonomi untuk memperbaiki krisis yang sedang terjadi. Ada 2 paket perbaikan ekonomi yang disiapkan pemerintah hingga akhir tahun 2013. Untuk menghadapi situasi seperti itu, kan harus dibuat satu paket yang lengkap. Concern yang utama dari pelaku ekonomi terutama kan berkaitan dengan satu, ada 2 faktor tadi Presiden menyampaikan. Yang di luar itu adalah kekhawatiran mengenai hasil rapat FOMC, ya, yang mungkin per September itu mulai menerapkan quantitative easing diperketat. Saudara, Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi pemerintah tengah menyiapkan proses evakuasi warga negara Indonesia dari Mesir. Sesaat lagi. Debat kandidat menuju Jatim 1, kenali calon pemimpin baru Jawa Timur. Bersama Aiman Wicaksono dan Ratna Dumila, Jumat 23 Agustus pukul 19 di Kompas TV. Saya Budi. Saya Rini. Saya suka makan seafood. Saya suka makan gorengan. Tapi takut kolesterol tinggi. Kini hadir Nutrif Benecol untuk bantu turunkan kolesterol. Planstanol esternya membantu turunkan kolesterol. 2 kali sehari setelah makan,
Nutrif Benecol. Cara enak turunkan kolesterol. Aktivitas berkeringat, go for it. Tapi kalau ketombean and rambut rontok, enggak deh. Ada Zinc Hair Fall Treatment. Rambut no ketombe, lembut, juga cegah rontok, kuatkan rambut dari akar. Rambut 2 kali lebih kuat. Zinc gives you more. Ini dia saatnya buat kamu pecinta olahraga. Dunia olahraga selalu ada yang ngasih Indonesia. Pemerintah darurat Mesir kembali melakukan penahanan terhadap 2 tokoh Ikhwanul Muslimin. Penasehat media dan seorang pendakwah ditahan saat mencoba keluar dari perbatasan Mesir menuju Libya. Penahanan keduanya merupakan rangkaian dari upaya pemerintah untuk menghancurkan pertahanan kelompok Ikhwanul Muslimin dengan menangkap sejumlah pimpinan mereka. Keberadaan para pemimpin Ikhwanul Muslimin saat ini tidak diketahui. Dalam 2 hari terakhir, sebagian dari mereka yang sebelumnya sering memperbarui perkembangan di Mesir melalui media sosial, kini berhenti beraktivitas. Saudara, terkait kondisi Mesir, pemerintah tengah menyiapkan proses evakuasi warga negara Indonesia dari Mesir. WNI di Mesir diimbau untuk terus berkoordinasi dengan KBRI yang tengah membuat prioritas tahapan WNI yang akan dipulangkan. Berikut keterangan Menko Polhukam Joko Suyanto. Ya, jadi sebenarnya sebelum Lebaran, 2 minggu lalu, Kementerian Polhukam sudah mengadakan rapat-rapat pendahuluan ya, untuk mencermati dan mensikapi dinamika politik dan keamanan di Mesir. Jadi sudah ada rumusan-rumusan langkah-langkah yang diambil. Kita mengacu kepada apa yang telah kita perbuat pada saat Presiden Hosni Mubarak dulu turun. Kan kita pernah melaksanakan hal itu yang sama. Oleh karena itu agak lebih mudah, hanya tinggal kita sekarang menata tahapan-tahapannya. Tadi malam sampai dengan tadi pagi saya masih komunikasi dengan Dubes kita di Mesir bahwa situasinya masih landai hari ini. Sampai tadi malam juga tidak ada aktivitas yang mengkhawatirkan. Saudara, selama 10 hari masa kampanye pemilihan Gubernur Jawa Timur, sejumlah laporan pelanggaran diterima Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Timur. Salah satunya adalah penyelenggaraan kampanye terbuka tanpa izin yang dilakukan oleh keempat pasangan calon. Kita ikuti laporan Fani Alhamid dari Surabaya, Jawa Timur. Ya saudara, di masa kampanye Pilgub Jatim 2013 ini banyak sekali ditemukan pelanggaran, yaitu seperti pemasangan atribut kampanye yang tidak sesuai pada tempatnya. Contohnya saja, banyak atribut kampanye ini yang dipasang di pohon, di taman, bahkan di tiang listrik. Selain merusak keindahan kota Surabaya, hal ini dirasa juga bisa mengganggu keselamatan para pengguna jalan karena dipasang tidak sesuai dengan prosedur dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Lalu mengenai pemasangan atribut kampanye yang tidak sesuai dengan tempatnya ini, apa tanggapannya? Berikut adalah kutipan wawancara kami dengan Sumarno, Kepala Bakesbang Linmas Pemkot Surabaya. Tentunya kami memberikan masukan, memberikan informasi, memberikan surat kepada Panwas maupun ke KPU agar mereka yang mempunyai tindakan. Sedangkan jangan sampai kampanye Pilgub Jatim 2013 ini merusak keindahan dan juga kebersihan kota Surabaya. Terlebih lagi dapat mengganggu keselamatan para pengguna jalan. Fani Alhamid, Christian Patinama, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, 2 kali menjadi wali kota Surabaya menjadi bekal Bambang Dwi Hartono untuk maju di ajang pemilihan Gubernur Jawa Timur. Calon gubernur yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP ini bertekad menjadikan Jawa Timur lebih baik. Lantas seperti apa sosok Bambang DH yang dikenal sukses membangun kota Surabaya? Ini dia liputannya untuk Anda. Bambang Dwi Hartono atau yang akrab disapa Bambang DH lahir di Pacitan 24 Juli 52 tahun silam. Pria yang pernah menjabat sebagai wali kota Surabaya selama 2 periode, yakni tahun 2002 hingga tahun 2005 dan tahun 2005 hingga 2010 ini terjun ke dunia politik sejak tahun 1990 melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Misi saya melaksanakan tugas sebagai kepala daerah di Surabaya dipandang relatif baik, kemudian diminta untuk menularkan keberhasilan ini di tingkat provinsi supaya yang baik tidak hanya Surabaya saja tapi Jawa Timur bisa lebih baik ya.
Melalui mesin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan organisasi sayap seperti Baitul Muslimin yang tersebar di Jawa Timur, Bambang optimistis bisa meraih kursi Jawa Timur 1 bersama pasangannya Said Abdullah yang juga kader PDIP. Karena sama-sama kader PDIP, Bambang percaya Said Abdullah adalah orang yang tepat mendampingi dirinya. Pasangan saya, Pak Said Abdullah ini punya pengalaman di legislatif, beliau sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Madura. Ya, Bambang DH memang punya bekal memimpin kota Surabaya selama 2 periode. Sebagai wali kota, Bambang dikenal sebagai seorang pemimpin yang visioner. Perkembangan pembangunan kota Surabaya tak lepas dari kerja kerasnya. Kini Bambang DH maju sebagai Gubernur Jawa Timur yang memiliki visi membangun dan memajukan Provinsi Jawa Timur. Sehingga kita punya mimpi bagaimana Jawa Timur ini jempol dalam banyak bidang. Kualitas pendidikannya jempol, kualitas pelayanan kesehatannya jempol, infrastrukturnya jempol, pemberdayaan masyarakatnya jempol. Itulah cita-cita kami, mimpi kami. Majunya Bambang DH sebagai calon orang nomor 1 di Jawa Timur tentu saja tak lepas dari dukungan keluarga, khususnya sang istri tercinta Diah Katarina. Di mata dia, Bambang dikenal sebagai sosok suami yang romantis dan bijaksana, serta ayah yang penuh tanggung jawab. Beliau itu sosok yang pemberani, kemudian leadership-nya sudah nampak, mulai masih muda ya, berani membela yang benar, ya, tegas, dan disiplin. Bambang DH berharap bisa diberi kepercayaan sebagai orang nomor 1 di Jawa Timur oleh masyarakat. Dia berjanji akan menjadikan Jawa Timur lebih baik dan semakin baik. Catherine Ellison, Tisna Sukarsa, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, lepas jeda kami punya informasi yang berguna sebenarnya buat teman saya yang satu ini. Mungkin kalau hobi belanja, nggak perlu lagi bawa dompet, nggak perlu repot-repot. Pastikan Anda tetap bersama Kompas Petang, kami akan hadirkan liputan lengkapnya sesaat lagi. Kamu pasti ingat wajah-wajah ini. Stand Up Komedi Indonesia Kompilasi. Senin sampai Jumat pukul 14. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Bencana selalu datang tanpa mengenal waktu. Ketika bencana meluluhlantakkan sendi kehidupan, saat bencana merenggut semua yang kita miliki, kini kembali kepada kita untuk mempersiapkan diri. Miliki cadangan makanan dan minuman dalam Family Kit, membuat perencanaan evakuasi, serta mendapat informasi yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana menuju Indonesia Tangguh. Aktivitas berkeringat, go for it! Tapi kalau ketombean dan rambut rontok, enggak deh. Ada Zinc Hair Fall Treatment. Rambut no ketombe, lembut, juga cegah rontok, kuatkan rambut dari akar. Rambut 2 kali lebih kuat. Zinc gives you more. Untuk menemukan wajah Indonesia yang sebenarnya, sejujurnya. Sebuah perjalanan di Ya, saudara, kalau Anda masih bergabung bersama kami di Kompas Petang, keputusan Anda benar. Karena kami punya informasi yang mungkin berguna buat Anda yang mungkin bisa digunakan pada saat berbelanja. Anda tidak perlu bawa dompet, tidak perlu bawa uang, kartu kredit, ataupun telepon genggam dan tablet. Hanya dengan menunjukkan wajah Anda, pembayaran langsung selesai dilakukan. Mudah tapi agak bahaya sedikit. Sebuah perusahaan di Finlandia kini sedang mengembangkan teknologi face recognition untuk melakukan transaksi pembayaran yang mudah, cepat, dan nyaman. Berikut liputannya. Imagine coming to a store and your wallet is already there. Imagine you're late to your plane. There is a huge queue, but you instantly check in while running to the border control. Masa depan sudah di depan mata, tidak perlu lagi membawa dompet penuh dengan uang atau kartu kredit saat berbelanja. Anda hanya perlu menunjukkan wajah Anda dan pembayaran pun selesai dilakukan.
Sebuah perusahaan Finlandia, Unicool, saat ini mengembangkan sistem pembayaran menggunakan wajah atau facial recognition. Dengan menggunakan perangkat lunak atau software algoritma yang biasa digunakan militer, Unicool memastikan teknologi mereka memiliki tingkat keamanan yang tinggi saat memproses data biometrik konsumen. The biggest difference with existing systems is the convenience and the automation of the entire process. So really you are there, like, you don't really have to do any actions to be recognized. The system is recognizing you if you are a registered user. Pembeliannya perlu membuat rekening di Unicool. Besar tagihan bulanan rekening tergantung pada berapa besar transaksi yang dilakukan. Sementara di toko, kamera Unicool di kasir akan mengambil foto pembeli saat mereka mengantre. Kamera akan melacak dan mengidentifikasi pembeli yang telah terdaftar di Unicool. Saat kasir memproses transaksi, yang perlu dilakukan pembeli adalah mengonfirmasi pembayaran. Saat ini teknologi ini juga dikembangkan untuk pembayaran di stasiun pengisian bahan bakar, pelaporan keberangkatan atau check-in bandara, dan beragam fasilitas lain. Jadi nggak perlu dompet lagi ya? Sini dompetnya buat saya aja kok. Hanya perlu aja. Dan saudara, kami masih punya kabar gembira lain bagi penggemar kumpulan pemuda yang sedang dipuja seantero bumi, boyband One Direction. Kenapa langsung nengok ke saya? Kenapa langsung nengok ke saya? Nah, kalau kita lihat bagaimana One Direction ini sudah sukses dengan lagu-lagu mereka Beautiful, Live While We're Young, and kini mereka juga punya film 3 dimensi judulnya This Is Us. Ramai para penggemar memenuhi Leicester Square, London. Semua bersiap untuk menjadi yang pertama menyaksikan rilis film dokumenter boyband asal Inggris One Direction. Antrian panjang tak terhindarkan, rasa ingin tahu para penggemar begitu besar. Film This Is Us dianggap menjadi ajang pencapaian boyband fenomenal ini. I don't know, they just seem like genuine people because they went from nothing to having everything they ever wanted. Film dokumenter 3 dimensi ini mengupas perjalanan karir kelima pemuda Inggris yang berubah setelah ditemukan dalam ajang pencarian bakat X Factor. Nah, bagi Anda yang ingin menyaksikan rupa dan suara para personel yang akhirnya mendunia ini, nantikan filmnya akhir Agustus nanti. Just like, look where we are. The hardest thing about the travel is missing home and missing family, but we become literally like brothers now. He goes away for so long, I never know where he is in the world. Are you crying, Mom? Well, get off the phone then before I start crying. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Kompas Petang kali ini. Saya Tasya Liutmila. Saya Teguh Parvinanda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inspirasi Indonesia.